Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb sekalian alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah. Barang siapa yang diberikan hidayah olehnya, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada satupun orang yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Dan kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang namanya puasa tersebut di dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita mencoba untuk mengkaji ayat ini, maka paling tidak kita akan mengatakan bahwa ayat ini merupakan perintah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini adalah perintah yang berasal dari Yang Maha Agung, yang menciptakan manusia, yang mana perintah ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita melaksanakan yang namanya puasa. Maka saya katakan ada 4 hal yang perlu untuk kita lihat. Yang pertama, bahwasanya yang memerintahkan puasa itu bukan manusia. Yang memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang mengetahui kehidupan kita, Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang mengetahui hal ihwal kita sebagai manusia dan hambanya. Maka dalam hal ini perlu kami sampaikan, kalau seandainya Allah yang mengajak kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun maka tidak ada satupun kata-kata kecuali sami'na wa ta'na, saya dengarkan dan saya taati. Karena yang mengajak kita untuk melaksanakan perintah ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya yang diajak untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khusus ini adalah orang-orang yang memang tidak banyak masuk dalam golongan tersebut. Hanya orang-orang yang beriman sahaja yang diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ajakan Allah itu adalah merupakan sebuah ibadah. Ya, adalah merupakan sebuah ibadah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam sebuah hadis qudsi. Ya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan ibnu Adam adalah untuknya kecuali puasa, dan sayalah yang akan memberikan kepadanya pahala terhadap puasa yang dia lakukan. Para ulama menjelaskan tentang arti kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, ya, fa innahu li wa ana ajzi bih.
Pandangan yang banyak dipakai oleh ulama di dalam hal ini adalah mereka menyatakan bahwa sesungguhnya manusia ketika melakukan amal ibadah itu adalah untuk kepentingan dirinya dan dia yang akan memegangnya. Dan amalan seseorang yang dia lakukan di muka bumi ini bisa saja diambil oleh orang lain pada waktu hari kiamat kelak. Jadi di hari kiamat kan kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah saya sampaikan ada yang dinamakan dengan al-muflis, orang-orang yang muflis. Orang-orang yang muflis ini adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat penuh dengan pahala, ada pahala puasa, ada penuh dengan pahala, ada pahala salat, ada pahala zakat, ada banyak pahalanya. Menurut para ulama, seluruh amalan manusia ini bisa dibagi-bagi kepada orang lain, yang mana orang lain tersebut menuntut orang itu. Tetapi ada satu ibadah yang tidak bisa dituntut oleh orang lain. Puasa apa itu? Ibadah apa itu? Itulah ibadah puasa. Jadi seluruh ibadah yang lain bisa dituntut oleh manusia, tetapi ada satu ibadah yang tidak bisa dituntut oleh manusia, yaitu ibadah puasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan pahala dalam hal tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, yang perlu untuk kami sampaikan dalam hal ini adalah bahwa ada target yang ingin dicapai dalam puasa kita. Ada sebuah tujuan yang ingin kita capai dalam puasa kita, dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya dalam ayat yang saya bacakan tadi. Dan targetnya itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa itu menjadi sebuah tujuan utama daripada seseorang melaksanakan yang namanya puasa. Saya akan mengkaji dari sisi ini, takwa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan takwa itu? Ya, saya akan mencoba untuk mengkajinya dari sisi ini. Apa yang dimaksud dengan takwa, yang mana takwa ini menjadi target utama disyariatkannya yang namanya puasa. Dan bagaimana kita mencapainya di bulan suci Ramadan? Ya, target takwa ini. Karena takwa itu kan adalah tujuannya. Tetapi perlu untuk saya sampaikan bahwa takwa itu adalah hasil akhir, bukan proses. Maka perlu untuk kita mengetahui proses untuk mencapai hasil akhir tersebut. Ya. Karena target daripada kita berpuasa tadi adalah apa? Takwa. Berarti takwa itu adalah hasil akhir dari seluruh apa yang kita lakukan. Hasil akhirnya itu adalah takwa. Bagaimana akhirnya kita bisa mendapatkan takwa, itulah yang perlu untuk kita ketahui prosesnya. Karena takwa itu hasilnya, outputnya lah kalau istilahnya sekarang itu. Outputnya itu adalah takwa itu. Bagaimana prosesnya, inputnya bagaimana, dan prosesnya bagaimana sehingga menghasilkan yang namanya takwa. Ini yang perlu untuk kita ketahui. Ayo wal akhwat. Takwa kita lihat dulu, coba untuk mengkaji dari sisi bahasa. Takwa itu berasal daripada kata-kata bahasa Arab. Aslinya, sulasinya ataupun kata dasarnya adalah waqayaqi, wiqayah. Waqayaqi, wiqayatan, itu artinya menjaga diri, ya, menghindarkan diri. Makanya di dalam ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu, itu kata-kata waqayaqi, wiqayatan. Maka kata-kata waqayaqi itu artinya adalah menjaga. Muncul kata-kata taqwa, at-taqwa. Taqwa itu adalah menjaga diri. Makanya ada seorang ulama yang ditanya apa yang dinamakan dengan takwa, dia mengatakan begini, engkau berjalan di hadapanmu banyak duri, apa yang engkau lakukan? Maka dia mengatakan, saya akan berhati-hati dalam melangkah. Kata ulama tersebut, itulah takwa. Di depan kita banyak duri, ya kan? Maka orang akan melangkah itu dengan apa? Berhati-hati. Kata ulama tersebut, itulah takwa. Kalau seandainya engkau melangkah dengan penuh hati-hati, itulah takwa. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa hati-hati di dalam setiap langkahnya, karena dia tahu di hadapannya banyak duri.
di hadapannya banyak fitnah, di hadapannya banyak syubhat, di hadapannya banyak syahwat. Maka orang-orang yang bertakwa ini senantiasa melangkah di muka bumi ini dengan penuh kehati-hatian. Para ulama memberikan definisi daripada takwa itu dengan mengatakan antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau membuat pendinding antara dirimu dengan azab Allah. Pendinding itulah yang dinamakan dengan takwa. Artinya apa? Kalau seandainya pendinding tersebut hilang, maka antara kita dengan azab Allah ini tidak ada lagi pemisahnya. Maka dinding tersebutlah yang dinamakan dengan takwa. Ya, saya kira dari penjelasan ini bisa dipahami ya, bahwa takwa itulah yang menjadi pendinding antara seseorang dengan yang namanya api neraka, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perlu yang namanya takwa di dalam diri kita agar kita senantiasa berjalan dengan penuh kehati-hatian. Kenapa kita harus mendapatkan yang namanya takwa? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita selama kita hidup di muka bumi ini untuk senantiasa berbekal. Dan bekal yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah apa? Takwa itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah apa? Takwa. Itu yang pertama. Maka kalau seandainya kita hidup di muka bumi ini dan kita ditanya apa bekal kita untuk akhirat, salah satunya adalah apa? Takwa itu. Yang kedua, kenapa kita memerlukan takwa? Kita memerlukan yang namanya takwa dikarenakan posisi dan keadaan seseorang di sisi Allah itu ditentukan dengan ketakwaannya. Allah tidak pernah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling banyak uangnya. Allah tidak pernah mengatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Tidak. Tetapi Allah menyatakan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah apa? Orang yang bertakwa, sehingga takwa itu menjadi kayu ukur kemuliaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Kayu ukurnya itu adalah takwa. Ya. Kemuliaan seseorang di dunia maupun di akhirat itu kayu ukurnya adalah takwa, bukan dengan kekayaan, bukan dengan warna kulit, bukan dengan nasab. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ya, dalam riwayat yang lainnya dikatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadha li aswad illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan dari orang Arab atas orang Azam. Azam itu orang-orang yang bukan Arab. Dan tidak ada kelebihan dari orang yang berkulit putih ke atas orang yang hitam kecuali apa? Takwa. Kecuali ketakwaannya. Maka posisi manusia itu dilihat dari apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan yang namanya kemuliaan, dan semua manusia mencari yang namanya kemuliaan, dan saya yakin dan percaya bahwa orang yang keluar dari rumahnya bekerja, pekerjaannya itu adalah salah satunya untuk bisa mendapatkan status di tengah masyarakat. Dan kadang-kadang bahkan ada orang yang mencoba untuk bagaimana bisa mendapatkan jabatan di ofisnya, dan setelah dia dapat jabatan dia merasa bahwa sesungguhnya dia menjadi mulia di sisi manusia, tetapi belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kita senantiasa katakan lebih baik dikenal di langit daripada dikenal di dunia tapi tidak dikenal di langit. Lebih baik kita dikenal di langit walaupun tidak dikenal di dunia, daripada dikenal di dunia tapi tidak dikenal di langit. Kita maunya seperti itu. Baik. Jadi itu takwa. Dan kenapa dengan takwa? Karena kalau kita mengkaji di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan bahwa sesungguhnya hanya orang yang bertakwa yang disediakan oleh Allah berupa syurga. Di dalam Al-Quran kita lihat coba dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersegeralah kalian menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam suratul Naba Allah menyatakan apa? Innalil muttaqina mafaza.
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah keuntungan. Apa keuntungannya? Innalil muttaqina mafazan khadaiqa wa a'naban wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Ini kan adalah berbagai macam kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Sehingga ini adalah beberapa penyebab kenapa kita memerlukan yang namanya takwa. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, takwa itu adalah hasil dari sebuah proses. Dia bukan proses, dia adalah hasil dari sebuah proses. Maka takwa itu adalah karakter. Takwa itu adalah sikap. Takwa itu adalah perilaku. Takwa itu adalah kebiasaan. Itu takwa. Karena dia adalah hasil, bukan proses. Proses menuju takwa itu banyak. Ya, proses menuju takwa itu banyak. Salah satu proses untuk menuju takwa tersebut melalui puasa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa adalah buah daripada keimanan yang mendalam dalam diri seorang muslim yang akhirnya akan melahirkan ketaatan, ibadah dan kemanisan iman yang ada di dalam dirinya. Makanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman kan yang diajak di dalam Al-Quran itu untuk melaksanakan yang namanya puasa. Kenapa? Hanya orang yang beriman yang akan merasakan lezatnya ibadah. Orang-orang yang tidak beriman, dia tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah. Kenapa hanya orang yang beriman yang diajak untuk melaksanakan yang namanya puasa? Hanya orang yang beriman yang merasakan ringannya ibadah. Karena kalau kita mau berpikir, ibadah yang kita laksanakan ini sebenarnya berat, tetapi dia akan menjadi ringan kalau seandainya ada keimanan di dalam diri manusia. Keimanan itulah yang akhirnya merubah sesuatu yang berat menjadi mudah. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa innaha ya, ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan yang namanya salat, Allah mengatakan apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk adalah orang yang merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan muncul setelah adanya takwa di dalam dirinya. Begitu prosesnya itu. Karena kalau kita juga mencoba untuk berpikir, satu aja. Kalau seandainya kita pergi umroh misalnya. Umroh kalau seandainya kita berpikir, itu Masya Allah beratnya bukan main. Kenapa tidak berat? 2 jam atau bahkan 3 jam sebelum kita berangkat, kita sudah ke airport. Di airport itu, ya kan, ada yang sudah memakai namanya pakaian ihram, ada yang belum memakai pakaian ihram. Kemudian kita terbang, perjalanan berapa jam? 9 sampai 10 jam. Dalam keadaan berpakaian tidak memakai yang namanya pakaian yang berjahit, hanya 2 helai saja. 9 jam perjalanan itu bukan hal yang mudah, Pak. 9 jam perjalanan itu paling tidak kita bisa istirahat di atas pesawat hanya 1 jam. Seenak-enaknya orang terbang pasti juga tetap merasakan penat. Ya kan? Kemudian sampai di Saudi. Saudi biasanya kita disuruh untuk pergi ke terminal haji. Di terminal haji kita akan berhadapan dengan petugas imigrasi yang mungkin saja kita berada di petugas imigrasi tersebut bukan hanya 1 jam, bahkan kadang-kadang 2 sampai 3 jam, bahkan sampai 5 jam. Ini dalam keadaan kita apa? Berpakaian ihram. Tetapi selama kita berpakaian ihram, kita tidak pernah marah. Kemudian setelah itu kita berangkat menuju ke Mekah. Sampai di Mekah kadang-kadang kita belum bisa mendapatkan yang namanya bilik. Bayangkan berapa jam kita itu. Tetapi itu semuanya kita lalui dan kita merasakan nikmat. Karena apa? Ada iman, Pak, di dalam diri. Kita merasakan itu nikmat. Karena kenapa? Ada iman di dalam diri. Iman pada saat itu lagi naik. Sampai begitu tingginya yang namanya iman itu, jam 2 kita sudah pergi ke Masjidil Haram. Subuh. Iya kan? Dan saya kira itu tidak pernah kita lakukan kalau di Singapura. Ada kira-kira orang pergi ke apa namanya? Ada orang yang pergi ke masjid pukul 2. Saya kira tidak ada. Doja saja belum buka masjid ya. Tetapi itu semuanya kita lalui. Kemudian setelah itu kita mengerjakan yang namanya umroh. Terus terang kalau kita mencoba untuk menghitung yang namanya pekerjaan umroh itu, sedikit-sedikit kita berjalan sampai 10 kilo. Dari hotel ke
masjid. Dari masjid kemudian setelah itu kita melaksanakan yang namanya tawaf. Kalau seandainya tawafnya dekat-dekat, alhamdulillah. Tapi kalau jauh-jauh, paling tidak 7 kali putaran juga itu sama dengan 1 kilo atau 2 kilo. Kemudian setelah itu kita sa'i. Sa'i itu dalam ininya ada 400 meter. 400 meter pulang pergi kali 7. 4 kali 7 sudah 28. Ya, 4 kali 7 berapa itu? 28. 2,8 kilometer, sudah 3 lebih, sudah hampir 4 ya. Kemudian pergi ke tukang cukur di belakang. Kemudian masuk lagi, berjalan ke hotel, itu sampai 1 kiloan juga. Tetapi itu semuanya kita tidak rasa, dikarenakan apa? Ada iman di dalam diri, kita sedang melaksanakan yang namanya ibadah. Tapi coba kalau seandainya kita pergi ke Batam, di imigrasi 5 jam, bukan dikarenakan banyak orang, tapi memang petugasnya tidak mau bekerja. Kira-kira kita marah tidak? Beda memang perjalanannya. Kemudian sampai di hotel, petugas hotel mengatakan mohon maaf, kamar belum siap, nanti insya Allah jam 5 baru diberi. Kita sudah mencah-mencah. Tetapi di Mekah kita tidak begitu. Kenapa? Karena kita rasakan itu adalah sebuah perjalanan ibadah. Dan bagi orang-orang yang beriman, ibadah itu merupakan kenikmatan. Bagi orang-orang yang beriman, ibadah itu merupakan sebuah kenikmatan. Makanya yang dipakai ataupun yang dipanggil untuk melaksanakan yang namanya puasa hanya orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang akan menjalani semua itu tanpa ada rasa berat. Dan itu merupakan sebuah hasil daripada iman dan yang menghasilkan yang namanya takwa. Makanya saya katakan, pertama, takwa itu adalah hasil akhir. Yang kedua, dikarenakan dia hasil akhir, maka yang perlu kita lihat adalah bukan prosesnya. Prosesnya penting, tetapi kalau kita mau mengatakan bahwasanya hasilnya adalah takwa, sekarang takwa itu bagaimana sifatnya? Karakternya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Kebiasaannya bagaimana? Itulah takwa. Maka kalau kita mencoba untuk mengkaji di dalam Al-Quran, Pak, takwa itu paling tidak memberikan sebuah kesan positif kepada orang-orang yang mempunyai ketakwaan itu. Ada kesan positifnya. Apa kesan positifnya tersebut? Kesan positifnya itu adalah lahir dari sikapnya. Ya. Bagaimana sikapnya kepada Allah, kepada manusia, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu kita lihat daripada sikapnya, karakternya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah takwa yang kita inginkan. Maka kalau kita mencoba untuk mengkaji di dalam Al-Quran sifat orang-orang yang bertakwa, kita akan dapatkan itu di mana? Di awal suratul Baqarah. Di dalam suratul Baqarah itu yang pertama dikatakan apa? Sifatnya orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Langsung itu. Sudah ada satu itu sifatnya itu. Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat pertama orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Di dalam suratul Baqarah itu, dalam suratul Baqarah dikatakan sifat pertama orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Itu yang pertama. Dan itu dinyatakan oleh Allah di dalam suratul Baqarah. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, artinya hidupnya betul-betul Quran. Hidupnya itu adalah betul-betul hidup secara Al-Quran yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara hidupnya Nabi kan begitu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa hulukun Nabi?" Bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Maka kalau seandainya kita bertanya bagaimana karakter orang yang bertakwa, yang pertama menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Itu petunjuk hidup yang pertama itu. Dan kalau seandainya kita sudah menyatakan diri kita adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, alangkah tidak serasinya
Kalau seandainya kita sudah memproklamirkan ataupun menyatakan kita adalah seorang muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, pas kita keluar, kita menjadikan liberalisme sebagai cara berpikir kita, kita menjadikan yang namanya komunisme sebagai cara berpikir kita, kita menjadikan cara berpandangan kita, cara pandang orang-orang sekuler misalnya kan, itu tidak sejalan. Karena yang kita nyatakan itu bahwa Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk hidup. Artinya apa? Segala macam yang kita akan lakukan harus sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Al-Quran. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran maka kita akan tinggalkan. Karena kita senantiasa menjadikan yang namanya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, alladzina kan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua yang menjadi ciri khas orang-orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib artinya dia memahami konsep keimanan yang benar menurut yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hal-hal yang gaib. Allah termasuk hal yang gaib yang tidak terlihat oleh kita. Apalagi malaikat dan segala. Saya kira kalau kita berbicara masalah konsep yang namanya hari kiamat, beriman kepada hal yang gaib ini, kecuali yang namanya Al-Quran bagi kita adalah sesuatu yang tidak nampak. Nabi kan kita tidak pernah bertemu dengan Nabi kan. Malaikat kita tidak bertemu dengan malaikat. Allah kita yakini keberadaannya, kita yakini itu semua ada. Hari kiamat belum. Qadha wal qadar menjadi rahasia bagi kita. Yang betul-betul nampak jelas adalah apa? Al-Quran. Akan tetapi kita yakini itu semuanya. Dengan adanya Al-Quran maka kita meyakini akan adanya Allah. Dengan adanya Al-Quran kita meyakini akan adanya malaikat. Dengan adanya Al-Quran kita meyakini bahwa pernah ada yang namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya Al-Quran kita meyakini akan adanya hari kiamat. Dengan adanya Al-Quran kita meyakini bahwa yang namanya manusia mempunyai qadha wal qadar. Orang-orang yang bertakwa itu tidak mempertanyakan itu lagi. Dia senantiasa yakin dengan itu. Karena itu menjadi karakter dan kebiasaan dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dua di sini. Dia mendirikan salat, kemudian menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya apa? Ini adalah ada konsep ahli ibadah di situ. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadahnya bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat, tetapi juga senantiasa memberikan infak dari apa yang Allah rezekikan kepada dia. Semua sifat dan sikap itu hanya akan mampu dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Karena itu menjadi sikap orang-orang yang bertakwa. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia senantiasa meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terang, kalau kita berbicara masalah salat kan Masya Allah, konsep yang namanya salat itu sangat besar dan sangat luas kalau kita mencoba untuk mengkajinya. Satu-satunya perintah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakannya dalam berbagai macam keadaan, bahkan tidak ada istilah off di dalam yang namanya salat ini. Maka ada orang yang berkata, rukun Islamnya orang miskin itu hanya 3. Orang miskin itu rukun Islamnya hanya 3. Kenapa? Dia hanya wajib syahadat, salat dengan puasa. Zakat dia tidak wajib, haji juga tidak wajib. Orang tua miskin, rukun Islamnya hanya 2. Orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa kan, rukun Islamnya hanya 2. Apa itu? Syahadat dengan salat. Yang namanya salat ini memang tidak bisa ditinggalkan. Maka sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dari salat itu tadi. Ya. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan shalli qa'iman, salatlah sambil berdiri, dengan berdiri.
Fa illam tastati qa'idan. Kalau tidak bisa dengan berdiri apa? Duduk. Fa illam tastati fa muttaji'an. Kalau tidak bisa dengan duduk, dengan apa? Dengan berbaring. Kalau seandainya tidak bisa juga dengan isyarat. Kalau dengan isyarat juga tidak bisa, disolatkan. Ya kan? Tinggal disolatkan. Karena memang yang namanya solat itu tidak ada yang namanya off. Ya. Dan solat pun bukan hanya sekedar solat. Ya, solat pun bukan hanya sekedar solat. Kenapa saya katakan solat juga bukan sekedar solat? Karena kalau kita juga mau mengkaji di dalam Al-Quran, salah satu yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan dengan kata-kata wail. Apa artinya wail? Celaka ya. Salah satu ayat yang di depannya ada kata-kata wail, celaka, itu adalah orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Artinya ketika kita akhirnya melaksanakan yang namanya sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat, tetapi ada tuntunan, rukun dan kewajiban serta sunnah-sunnahnya yang harus terpenuhi di dalam kita melaksanakan yang namanya sholat tersebut. Baru sholat itu betul-betul bisa menjadi sebuah penjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kan kita senantiasa yakin itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya para ulama mengatakan kalau seandainya kita senantiasa diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, dengan syahwat, yang perlu kita lihat dan muhasabah serta evaluasi adalah apa? Salatnya. Kenapa yang perlu kita evaluasi adalah salat kalau seandainya banyak ajakan bermaksiat? Karena di dalam Al-Quran dikatakan فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Muncullah generasi setelahnya adha'us salah, yang menyia-nyiakan salat. Apa yang terjadi kalau kita menyia-nyiakan salat? Ittaba'us syahawat. Mereka melakukan ataupun mengikuti syahwat mereka. Maka tidak semua akhirnya orang yang melaksanakan sholat mendapatkan pahala daripada sholatnya. Dan orang yang mendapatkan keberuntungan di dalam sholatnya paling tidak ada 3, Pak. Kalau kita mencoba mengkaji di dalam Al-Quran. Yang pertama, khasyi'un. Yang kedua, daimun. Yang ketiga, hafizun. Yang pertama itu khusyuk di dalam sholat. Daimun, senantiasa melaksanakan salat. Hafizun, menjaga waktu-waktu salat. Kalau 3 sifat ini ada, inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Barulah yang namanya salat itu kita dapat keuntungannya. Istilahnya ini syarat kalau seandainya kita mau mendapatkan keuntungan di dalam melaksanakan yang namanya salat. Dan salat itu menjadi salah satu ciri dan karakter orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita juga mengkaji lagi di dalam suratul Baqarah, ini termasuk sifat orang-orang yang beriman, bertakwa ya. Dalam suratul Baqarah ayat yang 177 ya. Suratul Baqarah ayat yang ke-177, kita akan mendapati 2. Kita akan mendapati 2 sikap orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Menepati janji. Jadi kalau orang bertakwa itu sudah menepati janji, maka dia akan tepati janjinya. Orang-orang yang bertakwa itu sifatnya adalah kalau dia berjanji, maka dia akan mencoba untuk menepati janjinya walau bagaimanapun keadaannya. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177 itu, salah satu sifat orang yang bertakwa adalah sabar di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Kan di sini dikatakan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang berjanji, apabila dia berjanji maka dia akan tepati janjinya. Dan selanjutnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berani menghadapi kesulitan hidupnya. Kesulitan hidup ya. Dan yang namanya manusia kan dia tidak akan pernah ya hilang ataupun dia tidak akan pernah terbebas dari yang namanya kesulitan hidup. Dia tidak akan pernah terbebas dari yang namanya kesulitan hidup, karena itu memang menjadi sebuah janji Allah. Ya.
menjadi janji Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Sungguh kata Allah, kami akan menguji manusia. Kata-kata sungguh kami akan menguji manusia itu menjadi sebuah kata kunci bahwa yang namanya ujian itu tidak akan pernah lepas dari seorang manusia. Dan ujian itu berbagai macam. Ujian hidup itu berbagai macam, dan orang harus bisa sabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian tersebut. Kemudian di antara sifat orang-orang yang bertakwa kita akan lihat di dalam surah Ali Imran yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa dan bagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa itu? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama sekali adalah orang yang mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Orang kalau menginfakkan harta di dalam keadaan lapang itu mudah. Tetapi yang susah itu adalah menginfakkan harta dalam keadaan sulit. Itu memang sulit. Menginfakkan harta di dalam keadaan sulit. Tetapi orang-orang yang bertakwa, salah satu cirinya adalah orang yang berani berinfak baik dalam keadaan susah ataupun senang. Baik dalam keadaan senang ataupun susah dia berinfak. Itu menjadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian yang menjadi bagian daripada dan karakter orang-orang yang bertakwa selanjutnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Apa artinya wal kadhiminal ghaidha? Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Begini, manusia semua bisa marah. Bukan manusia kalau dia tidak bisa marah. Dan bukan manusia kalau dia tidak punya sifat marah. Nabi pernah marah tidak? Pernah. Nabi pernah marah. Maka marah itu menjadi sifat yang wajar ada dalam diri manusia. Tetapi ada marah yang tidak wajar. Ya. Ada marah yang tidak wajar. Bagaimana marah yang tidak wajar? Marah yang tanpa sebab, ataupun marah bukan hal-hal yang bersifat ukhrawi tetapi bersifat duniawi. Ya. Anak tidak pergi tidak pergi misalnya ke belajar, Masya Allah kita marahnya bukan main. Tetapi anak misalnya tidak sembahyang ataupun tidak sholat, biasa saja. Nah, ini salah, ini kemarahan yang salah, ini terbalik sebenarnya. Ya kan? Anak tidak pergi les ataupun latihan gitar, Masya Allah kita marahnya bukan main. Tetapi ketika anak tidak puasa, kita biasa-biasa saja. Ini marah yang salah. Tetapi marah ini juga tidak bisa kita tumpahkan di sembarang tempat. Makanya Nabi SAW menyatakan apa? Man katama ghaidan wa huwa qadirun ay yunfidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ya wa yukhayyiruhu min ayyil huril aini sya. Artinya apa? Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia boleh untuk marah tetapi dia mampu untuk menahannya, maka pada hari kiamat kelak dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu, dia akan dipanggil dan dia akan disuruh untuk memilih bidadari mana yang dia suka bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Tetapi yang penting jangan salah marah, ya. Jangan sedikit-sedikit marah. Salah juga itu. Ya, kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kemudian selanjutnya orang-orang yang akan mendapatkan ataupun sifat orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Wal 'afina 'anil nas. Yang memberikan maaf kepada manusia. Dia mampu memberikan maaf kepada manusia. Itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Memberikan maaf kepada manusia apabila manusia itu salah kepada dia.
Makanya kan pernah ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabat ini dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Penghuni surga. 3 kali berturut-turut dia masuk di dalam masjid, dan 3 kali juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa dia adalah penghuni surga. Sehingga ada seorang sahabat ingin mengetahui apa sebenarnya pekerjaan orang ini, apa saja yang dilakukan oleh orang ini, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dia itu adalah ahli surga. Ternyata tidak ada yang istimewa. Yang istimewa dari itu, dia itu hanya satu. Apa istimewanya? Sebelum tidur, seluruh rasa jengkel, rasa marah kepada orang-orang dihilangkan sebelum dia tidur. Sehingga dia tidur betul-betul bebas daripada rasa galau, terbebas daripada rasa marah, terbebas daripada emosi, itu sebelum dia tidur. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa salah satu yang menjadikan dia masuk surga karena itu. Dan terakhir, sikap orang-orang yang bertakwa itu adalah apabila dia melakukan kesalahan, maka dia senantiasa langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang apabila dia melakukan yang namanya kejahatan, maka dia langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu bukan tanpa dosa. Orang yang bertakwa itu pernah melakukan yang namanya kesalahan, tetapi orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung ingat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Maka kembali saya sampaikan, kalau kita di awal mengatakan bahwasanya yang namanya takwa itu adalah hasil bukan proses, maka kita akan lihat orang-orang yang sudah menjalankan ibadah puasa, apakah dia mendapatkan predikat takwa atau tidak. Lihat dari sikapnya, adakah berubah sebelum dan setelah berpuasa atau sama saja. Kalau sama saja, takut-takut dia tidak dapatkan yang namanya takwa. Tapi kalau seandainya ada perubahan, perubahannya bagaimana? Perubahan dengan melaksanakan segala apa yang menjadi sifat, karakter, kebiasaan orang-orang yang bertakwa, insya Allah orang itu sudah mendapatkan hasil. Targetnya tercapai, tujuannya tercapai di dalam berpuasa. Apa itu? Agar dia mendapatkan yang namanya takwa tersebut. Lalu bagaimana prosesnya? Prosesnya dengan puasa. Prosesnya dengan puasa. Tetapi tidak cukup hanya dengan puasa. Puasa yang biasanya dinamakan dengan siam. Dan yang kedua, harus ada proses yang lainnya yang menambah. Siam itu apa itu? Qiyam. Siam di siang hari, qiyam di malam hari. Kalau dua-duanya ini dipadukan jadi satu, insya Allah orang tersebut akan dapat yang namanya takwa itu. Yang banyak itu kan siam oke, qiyam KO. Itu yang banyak. Sehingga tidak sampai akhirnya. Tujuannya itu tidak sampai. Untuk mencapai tujuannya kan kita harus mengikuti Nabi. Ya kan? Kita kan kalau mau mencapai yang namanya targetnya itu, tujuannya itu adalah takwa, maka yang kita lakukan adalah bagaimana agar kita menjalani ibadah di bulan puasa itu, di bulan Ramadan itu, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siamnya Nabi perlu kita contoh, qiyamnya Nabi perlu kita contoh. Kalau kita sudah contoh siamnya dan qiyamnya, insya Allah takwa di depan mata. Bagaimana mungkin kita bermimpi mendapatkan yang namanya takwa sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi, kalau cara berpuasa kita tidak sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasanya Nabi bagaimana? Ya, dan memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berpuasa bukan tidur ya, bukan tidur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa itu memang penuh dengan yang namanya ibadah. Kan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendaras, tahu mendaras ya? Mendaras, mengulangi hafalan itu bersama Jibril di bulan puasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bersedekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berbuat baik di bulan Ramadan.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa bulan puasa itu bukan bulan lemah. Maka yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang pada bulan puasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan yang namanya umroh di bulan puasa. Ini semuanya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qiyamnya juga demikian. Qiyamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana qiyamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana qiyamnya Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau seandainya qiyam, kadang-kadang di rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah, rakaat pertama Al-Baqarah, Pak. Ya. Al-Baqarah itu kalau seandainya dibaca dengan cepat pun itu 2 jam. Itu 1 rakaat. Kata Aisyah, rukuknya Nabi hampir sama lamanya dengan berdirinya. Sujudnya Nabi sangat panjang. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan pernah tanyakan bagaimana panjangnya, bagaimana baiknya. Ya kan? Dengan sampaikan bengkak kakinya itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bengkak kakinya karena banyaknya dia berdiri. Sampai Aisyah radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berkata, afala akuna abdan syakura, tidakkah saya pantas untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Artinya apa? Inilah siam dan qiyam contohnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan yang namanya takwa tersebut. Dan untuk mendapatkan takwa ini memang tidak mudah, karena hanya orang-orang yang bisa melewati berbagai macam rintangan baru dapat yang namanya takwa itu. Tidak mungkin yang namanya surga itu bisa didapat hanya dengan tidur-tiduran, tidak kan? Tidak mungkin kita bisa dapatkan surga hanya dengan main game, tidak. Ya. Surga didapat setelah kita dapatkan takwa, tetapi takwa didapat dengan siam dan qiyam. Siam dan qiyam yang bagaimana? Siam dan qiyam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana puasanya Nabi, bagaimana qiyam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka memang perlu untuk kita manajemen waktu akhirnya. Karena ada orang juga, Masya Allah, ketika dia mendengarkan sebuah hadis palsu, misalnya naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Habis subuh tidur sampai zuhur, zuhur bangun, wudu, sholat, habis zuhur tidur lagi, asar bangun, sholat, cari juada makanan, juada buka puasa, pergi kumpulkan semuanya, di atas meja penuh, makan sedikit full. Tidak, kita perlu mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa kalau kita ingin mendapatkan seperti apa yang didapat oleh Nabi. Kita perlu mencontoh Nabi bagaimana qiyamnya kalau kita ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang kita hanya bermimpi, tetapi kita tidak pernah mengejar mimpi tersebut dengan melakukan amal-amal yang nyata dalam melaksanakan dan merealisasikan untuk kita mencapai target yang kita inginkan. Ingat, takwa adalah hasil akhir, ada prosesnya. Prosesnya adalah apa? Puasa dan qiyam. Puasa dan qiyam ini harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memasuki bulan suci Ramadan, prosesnya, siamnya, qiyamnya sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia akan mendapatkan output berupa orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu hasil akhir. Saya katakan, orang yang bertakwa itu tidak nampak, oh jidatnya tambah hitam, tidak. Dia lebih nampak dari perbuatannya. Karena takwa itu adalah sifat, karena takwa itu adalah karakter, takwa itu adalah kebiasaan, takwa itu adalah sikap. Sikapnya bagaimana? Yang itu tadi yang saya katakan, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, melaksanakan yang namanya sholat, memberikan yang namanya zakat, bisa menjadi seorang yang pemaaf, bersabar menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, menepati janji, ya kan, menahan amarah, menjadi orang-orang yang sering beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah agar kita bisa mempunyai pribadi yang lebih baik. Artinya yang bertakwa tersebut.
Kalau di ayat yang itu memang itu adalah secara umum, skupnya secara umum, seluruh ibadah yang diperintahkan. Tetapi di dalam surah Al-Baqarah yang berkenaan dengan masalah puasa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mendapatkan ketakwaan tersebut adalah dengan melaksanakan puasa. Kenapa puasa? Karena memang yang di awal tadi kita sampaikan, adanya hadis yang mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, ya, dan saya akan memberikan pahala kepadanya. Menurut Imam Ahmad, bahwasanya ibadah puasa ini adalah salah satu ibadah yang jauh daripada unsur riya. Ya, sehingga yang namanya ketakwaan itu memang lebih bisa didapat bagi orang-orang yang berpuasa. Karena dia jauh daripada unsur riya. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia berpuasa. Hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau orang sholat kan nampak. Orang pergi haji nampak, umrah nampak, tetapi puasa tidak nampak. Tidak nampak ada orang yang berpuasa. Kalau seandainya dia masuk mandi, diisap-isap sedikit, tidak ada yang tahu. Hanya Allah dengan dia yang tahu saja. Dia masuk bilik kemudian langsung minum, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang dengan dia yang tahu saja. Makanya yang namanya puasa ini mempunyai peranan yang sangat besar sebenarnya. Karena pertama dia mengendalikan hawa nafsu, yang kedua, yang namanya orang-orang yang berpuasa ini akan jauh daripada yang namanya riya dan sum'ah. Ya memang akhir-akhir ini saya pernah sampaikan, kadang-kadang kita sendiri yang akhirnya riya dengan menulis status di Facebook misalnya, di media sosial. Alhamdulillah hari ini puasa yang pertama, Allah berkahilah misalnya kan. Alhamdulillah hari ini bisa sahur, Masya Allah makanannya enak. Ini untuk apa kita tapi kalau dilihat dari asalnya yang namanya puasa ini adalah suatu ibadah yang memang sangat-sangat jauh daripada yang namanya riya. Karena tidak ada orang yang mengumumkan, halo hari ini saya, tidak ada kan. Hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang yang namanya puasa mempunyai sangat peranan yang sangat besar untuk mewujudkan ketakwaan tersebut. Karena dia pertama jauh dari riya, yang kedua ya, dia lebih kepada penekanan untuk hawa nafsu. Wallahu taala alam. Taib, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran. Jangan lupa insyaallah minggu hadapan adalah pengajian terakhir kita di hari Kamis, kajian hari Kamis, dan insyaallah kita akan buka lagi pada tanggal 28 Julai setelah kita lebaran ataupun melaksanakan Idul Fitri insyaallah. Syukran. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata ya, dan kami juga memohon maaf kalau seandainya selama ini ada beberapa kata yang tidak berkenan di hati atau ada perbuatan yang tidak sesuai. Saya mohon maaf secara pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.